Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 19. Di sini kami ingin menjelaskan laporan tugas metode numerik. Sebelum memasuki videonya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 19. 1. Ardi Bagus Wiranata. 2. Della Arifah Nur Alia. 3. Muhammad Zaki Al-Fatih. 4. Ninda Meilitasari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Metasari. Saya dari kelompok 19 B Indralaya untuk tugas laporan metode numerik, di mana kami melakukan integrasi numerik, menghitung luas integral dengan kaidah-kaidah yang ada, yaitu kaidah Simpson 38, 1/3, terus kaidah titik tengah, dan kaidah trapesium. Nah, di kelompok kami ini menggunakan kaidah Simpson 38. Adapun latar belakang dari kami menggunakan kaidah Simpson ini, yang pertama kita harus tahu dulu integrasi numerik. Jadi integrasi numerik itu adalah salah satu metode yang dipakai untuk bukan penilaian perkiraan dari sejumlah integral tertentu, di mana dibutuhkan penyelesaian secara numerik untuk mendekatinya. Masalah yang ditangani dalam integrasi numerik adalah menghitung integral tertentu dengan cara numerik, menggunakan rumus I sama dengan integral batas bawahnya A, batas atasnya B, fx dx. Nah, jadi intinya tuh integrasi numerik itu adalah sebuah cara untuk menghitung luas suatu integral tertentu agar lebih mudah dengan cara pendekatan. Nah, kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan menggunakan metode Piast itu terbagi menjadi tiga. Itu ada kaidah trapesium, kaidah segi empat, dan kaidah titik tengah. Adapun di sini kami menggunakan kaidah Simpson 38. Dalam perhitungan integrasi numerik, metode Piast akan digunakan sejumlah titik diskrit. Interpretasi geometris dari integrasi tentu akan menghasilkan titik-titik dalam tabel yang setara dengan membagi selang integrasi A, B menjadi n Piast. Jadi selang-selang itu dibagi menjadi n Piast, buah Piast dari selang tersebut. Nah, lebar setiap Piast itu dimisalkan dengan H. Jadi H sama dengan B min A per N. Dengan N itu adalah banyaknya Piast yang akan kita gunakan. Nah, titik aksis Piast dinyatakan sebagai XR sama dengan A ditambah RH, R sama dengan 0,1,2 N. Nah, dan nilai fungsi pada titik aksis Piast itu dimisalkan FR sama dengan FXR. Kemudian, di sini, kenapa kami menggunakan kaidah Simpson 38? Nah, metode Simpson 38 ini merupakan metode integrasi numerik di mana hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Jadi, kami menggunakan polinom interpolasi berderajat tinggi sama dengan kaidah Simpson 1/3, namun hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom dari berderajat tinggi pula. Nah, jadi kalau misalnya Simpson 1/3 itu tidak ada derajat, kami ada derajat 3, yang artinya bisa lebih teliti daripada Simpson 1/3. Itulah mengapa kami menggunakan kaidah Simpson 38. Nah, luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3 tersebut. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat dibutuhkan 4 buah titik data, misalkan 0,f0, h, fh, 2h, f2h, dan 3h, f3h. Nah, di sini adalah kurva grafik dari Simpson kaidah 38, di mana kita akan menghitung sebuah luas yang bergelombang, seperti ini kurvanya. Nah, di sini kita akan menghitung luas tersebut di NPS miring ini. Nah, ini ini ibaratkan H. Terus kita akan membagi si kurva tadi menjadi tiga bagian. Ini kan kurvanya itu terbagi tiga. Nah, kurvanya terbagi tiga itu menandakan bahwa kita harus menggunakan kelipatan tiga untuk menghitung eh, menggunakan integral luas menggunakan kaidah Simpson 3/8. Nah, adapun rumus dari kurva tersebut itu ada polinom interpolasi Newton-Gregorian tadi, derajat 3. Nah, dapatnya itu dari P3X menjadi F0. F0 itu suku pertama, X per H, F0, dan 2 faktorial, terus ada yang 3 faktorial. Kita sampai 3 kelipatan. Nah,
di sini ada integrasi P3X di dalam selang 0,3H. Jadi 0 itu A, batas bawah, dan batas atasnya 3H. Jadi 0 sampai 3H fx dx. Nah, fx-nya kita ganti sebagai P3X. Nah, jadi didapat 0 sampai 3H. P3X tadi kita sudah dapat F0 X per H, X per 2 faktorial H kuadrat, 3 faktorial H pangkat 3 menjadi dx. Nah, terus dengan cara penurunan yang sama juga seperti kaidah Simpson 1/3, maka diperoleh rumus dari P3X itu menjadi 0 sampai 3H fx dx sama dengan 3H per 8 F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3. Jadi dari penurunan rumus. Nah, maka didapat nih galat kaidah Simpson 3/8. Sama dengan min 3/80 H pangkat 5 F0 pangkat IP T dari 0 kurang dari T kurang dari 3H. No, nilai T-nya. T-nya itu berarti lebih besar dari 0 dan kurang dari 3H. Jadi kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya itu bakal dinyatakan dengan 0 sampai 3H, Fx, Dx, 3H per 8, F0 3F1 dan F2, F3 0H kuadrat. Nah, di sini kami menggunakan kaidah Simpson yang gabungan. Jadi hasil dari 0 sampai 3H tadi itu kami mengubah batas atas dan bawahnya itu menjadi A sampai B. Dengan rumusnya itu sama saja seperti yang tadi, yaitu 3H per 8, F0 ditambah 3F1, 3F2, plus F3. Di mana di sini terdapat perubahan, di mana F0 ini ditambah 3F1 ditambah 3F2 plus 2F3. 2F3, 3F4, 3F5, dan 2F6. Nah, dua ini sebagai ibaratkan seperti ini. Kue itu kita gabungkan. Nah, yang pertama itu kita gabung di 3F1 dikali 3 karena kita kan menggunakan kelipatan 3. Terus F yang bernilai kelipatan 3 itu, misal seperti 3, 6, 9, itu kita jadikan 2 atau digabung seperti itu, bukan kelipatan 3. Jadi F1, F2 kan bukan kelipatan 3 nih. Nah, untuk kelipatan 3 khusus itu kita digabung menjadi 2F3 sampai ke Fn. Maka didapatlah 3H per 8 menjadi F0 ditambah 3. Nah, dari rumus yang ini jadinya 3 3N1 dengan I-nya N-1 dengan I-nya sama dengan 1. I itu tidak sama dengan, nah ini tidak sama dengan 369. Jadi khusus untuk bukan kelipatan 3, kita menggunakan tidak sama dengan 369. Jadi ini sigma, sigma N-1, I, I sama dengan 1. I tidak dengan I sama dengan 1, I tidak sama dengan 369. Nah, kalau 2, dia khusus untuk kelipatan 3, di mana I sama dengan 369. Nah, N-nya juga menjadi N min 3 F1 ditambah Fn. Kemudian, kaidah Simpson 38 memiliki orde galat yang sama dengan orde galat kaidah Simpson 1/3. Namun, dalam praktek, kaidah Simpson 1/3 itu biasanya lebih disukai daripada kaidah Simpson 3/8 karena dengan 3 titik Simpson 1/3 sudah diperoleh orde kelitian yang sama dengan 4 titik Simpson di 3/8. Tetapi bentuk N kelipatan 3 kita hanya dapat menggunakan kaidah Simpson 3/8 dan bukan 1/3. Jadi khusus untuk kelipatan 3 aja nih jadi Simpson 3/8-nya. Adapun langkah-langkah metode penyelesaiannya itu yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan, terus menentukan batas bawah A dan batas atas B dari integral yang akan dihitung. Terus pilih jumlah partisi N untuk membagi interval A, B semakin besar, N semakin akurat hasil integral yang diperoleh. Menghitung lebar partisi H. H itu ibaratkan ini kan dibagi buah NPS. Nah, H itu berarti lebar dari NPS ini, dari NPS 1 ke NPS lainnya.
Kemudian H itu B min A per N, menghitung nilai fungsi pada titik-titik, menghitung nilai fungsi di setiap detik, menggunakan rumus 3/8 Simpson dari integral numerik. Ialah kita menggunakan rumus 3H/8 F0 tambah 3 sigma sigma I tidak sama dengan 369 dan juga 2 dikali sigma I sama dengan 369 FI plus Fn. Menghitung galat. Nah, jika memilih partisi, ada galatnya. Jika memilih epsilon, masukkan nilai epsilonnya. Jadi kalau kita memilih partisi, itu akan ada galat teoritis namanya berapa-berapa. Nah, kalau memilih epsilon, kita harus memasukkan nilai epsilonnya mau berapa. Mau 0,01, 0,001, terserah. Hasil dari perhitungan ini adalah nilai integral numerik yang mendekati nilai sebenarnya dari integral. Jadi hasil perhitungan coding kita nanti itu hampir mendekati nilai dari sebenarnya dari integral tadi. Ini nih untuk mempermudah untuk kita menghitung integral luas. Adapun fungsi yang kami gunakan saat ini itu dari integral A sampai B, ln sin pro X cos sigma X ditambah ln X pangkat A ditambah E pangkat gamma X tan Fx tan dikali Fx theta min Lx dikali dengan X sin ln omega X per sin A pangkat X pangkat min par V plus cos I pangkat px plus X pangkat sin cx sin X pangkat sin cx plus lambda ditambah dengan ditambah dengan X artan dikali E pangkat min M I T dikali N per X pangkat akar T kali X. Kemudian per ln X pangkat beta ditambah eksponen eksponen tan eta X min M dikali dengan arc cos X pangkat psi plus V per P dx. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja latar belakang yang saya sebutkan. Terima kasih. Kita akan lanjut ke flowchart. Penjelasan flowchart. Yang satu, fungsi double fungsi integral. Mulai, start, simbolnya berbentuk oval. Flowchart diawali dengan simbol mulai yang menandakan program mulai dieksekusi. Pada tahap ini, belum terjadi proses perhitungan maupun pengembalian keputusan. Program hanya berada pada kondisi awal sebelum menerima masukan dari pengguna. Yang kedua, masuk ke blok proses utama. Simbolnya berbentuk persegi panjang. Baris pertama, melakukan pengamanan nilai X. Jika X sama dengan 0, maka diganti dengan nilai yang sangat kecil untuk menghindari log 0 dari pembagian 0. Baris kedua, menghitung kombinasi fungsi trigonometri dan logaritma yang akan menjadi argumen sinus. Yang ketiga, menghitung hasil sinus dari sin lalu ditambahkan fungsi eksponensial. Yang keempat, pengamanan agar nilai yang akan dilogaritmakan tidak bernilai 0 atau negatif. Yang kelima, menghitung fungsi tangan sebagai bagian dari pembilang. Yang keenam, jika hasil tangan tak hingga, maka diubah menjadi 0 agar stabil. Yang ketujuh, menghitung pangkat dengan eksponen berbentuk sinus logaritma. Yang kedelapan, mengalihkan seluruh komponen pembilang pertama. Yang kesembilan, menghitung sinus berpangkat negatif, membentuk bentuk pecahan terbalik. Yang kesepuluh, menghitung fungsi kosinus dengan argumen kompleks. Yang kesebelas, menjumlahkan dua komponen, kemudian diakar dan diambil nilai absolutnya. 12, menghindari pembagian dengan 0. 13, menghitung kombinasi perkalian X, tangan eksponensial dan bentuk rasional berpangkat.
Yang ke-14 membentuk argumen untuk fungsi Arcos. Yang ke-15 membatasi domain agar berada pada rentang sehingga Arcos valid. Yang ke-16 menghitung penyebut kedua yang terdiri dari logaritma dan Arcos. 17 menghindari pembagian 0. 18 return menghitung hasil akhir fungsi sebagai penjumlahan dua pecahan nonlinear. Nilai inilah yang dikembalikan sebagai fx. Terus yang terakhir adalah akhir program atau end. Simbolnya berbentuk oval. Flowchart diakhiri dengan simbol selesai yang menandakan seluruh proses penghitungan telah berakhir. Yang kedua, fungsi integral. Yang pertama ada mulai atau start. Simbolnya berbentuk oval. Flowchart diawali dengan simbol mulai yang menandakan program mulai dieksekusi. Pada tahap ini belum terjadi proses perhitungan maupun pengambilan keputusan. Program hanya berada pada kondisi awal sebelum menerima masukan dari pengguna. Yang kedua, proses inisialisasi awal. Simbolnya berbentuk persegi panjang. Menghitung lebar bias dengan membagi interval menjadi n bagian. Yang ketiga, perulangan pertama. Simbolnya berbentuk belah ketupat. Artinya, perhitungan dilakukan dari titik awal hingga titik akhir interval. Yang keempat, proses hitung titik dan nilai fungsi. Simbolnya berbentuk persegi panjang. Nah, menentukan posisi titik ke I pada interval, menghitung nilai fungsi pada titik tersebut. Yang kelima, percabangan. Simbolnya berbentuk belah ketupat. Memeriksa apakah indeks sudah menjadi minimal 4 karena untuk menghitung pendekatan turun ke 4 diperlukan minimal 5 titik. Yang keenam, hitung aproksimasi turun ke 4. Simbolnya berbentuk persegi panjang. Turunan keempat ini digunakan untuk menghitung estimasi Galat-Simpson 3/8. Yang ketujuh, percabangan maksimum turunan. Simbolnya berbentuk belah ketupat. Tujuan langkah ini adalah menyimpan nilai maksimum turunan keempat sebagai dasar estimasi Galat. Yang kedelapan, update nilai maksimum. Simbolnya berbentuk persegi panjang, menyimpan nilai turunan terbesar yang ditemukan. Yang kesembilan, proses pengulangan. Simbolnya berbentuk persegi panjang, menambah indeks perulangan satu per satu. Ke-10, inisialisasi penjumlahan. Simbolnya berbentuk persegi panjang, menjumlahkan nilai fungsi pada titik ujung terlebih dahulu dalam metode Simpson 3/8. Yang ke-11, perulangan kedua. Simbolnya berbentuk belah ketupat. Perhitungan dilakukan untuk titik tengah interval. Percabangan, simbolnya berbentuk belah ketupat. Memeriksa apakah indeks sudah lipatan ketiga dalam metode Simpson 3/8. Yang ke-13, cabang true. Simbolnya berbentuk persegi panjang, menambahkan nilai fungsi dengan bobot 2. Yang ke-14, cabang false. Simbolnya berbentuk persegi panjang, menambahkan nilai fungsi dengan bobot ketiga. Yang ke-15, increment. Simbolnya berbentuk persegi panjang. 16, loop berlanjut hingga I sama dengan n-1. Yang ke-17, hitung integral. Simbolnya berbentuk persegi panjang. Yang ke-18, pada tahap ini jumlah sudah berbobot sesuai aturan Simpson 3/8 dikalikan 3/8H. 19, hitung Galat teoritis. Simbolnya berbentuk persegi panjang. Rumus ini adalah Galat teoritis metode Simpson 3/8 orde 4. Yang ke-20, output integral. Simbolnya berbentuk persegi panjang, menampilkan hasil integral yang telah dihitung. Yang ke-21, akhir program atau selesai. Simbolnya berbentuk oval. Flowchart diakhiri dengan simbol N, menandakan seluruh proses integrasi numerik telah selesai. Yang ketiga, fungsi utama. Yang pertama, mulai, start. Simbolnya berbentuk oval. Flowchart diawali dengan simbol mulai yang menandakan program mulai dieksekusi. Pada tahap ini program masih dalam kondisi awal dan belum melakukan penghitungan. Yang kedua, input batas integral. Simbolnya jajar genjang. Pengguna memasukkan batas bawah A dan batas atas B integral. Yang ketiga, input konstanta dan parameter. Simbolnya berbentuk jajar genjang. Pengguna memasukkan seluruh parameter fungsi dan parameter lainnya yang digunakan dalam fungsi fx. Yang keempat, pilihan mode. Simbolnya berbentuk jajar genjang. Program meminta pengguna memilih mode perhitungan mode 1 atau mode 2. Kelima, percabangan mode. Simbolnya berbentuk belah ketupat. Program memeriksa pilihan mode yang dipilih pengguna. Jika mode 1 menggunakan n kelipatan 3, jika mode 2 menggunakan pendekatan epsilon iteratif.
Input N, simbolnya berbentuk jajar genjang. Pengguna memasukkan jumlah bias N dengan syarat kelipatan 3. Yang ketujuh, cek N kelipatan 3, simbolnya berbentuk belah ketupat. Program memeriksa apakah N habis dibagi 3, jika tidak, kembali meminta input, jika ya, lanjut ke proses perhitungan. 8. Hitung integral Simpson 3/8, simbolnya berbentuk persegi panjang. Program menghitung nilai integral menggunakan metode Simpson 3/8. Yang ke-9, hitung galat teoritis. Simbolnya berbentuk persegi panjang, menghitung estimasi galat menggunakan rumus turunan keempat maksimum. Ke-10, input nilai epsilon, simbolnya berbentuk jajar genjang, pengguna memasukkan nilai toleransi kesalahan. Yang ke-11, inisialisasi awal, simbolnya berbentuk persegi panjang, menetapkan n awal, misalnya n sama dengan 3 dan iterasi sama dengan 0. Yang ke-12, perhitungan iteratif, simbolnya berbentuk persegi panjang, program menghitung IN menggunakan Simpson 3/8. Yang ke-13, cek galat, simbolnya berbentuk belah ketupat. Jika galat masih lebih besar dari epsilon, n digandakan seperti n sama dengan 2n dan ulangi perhitungan. Jika galat sudah memenuhi, lanjut ke hasil. 14, tanya lanjut ke Richardson. Simbolnya berbentuk persegi panjang. Program menanyakan apakah ingin dilakukan ekstrapolasi Richardson. Yang ke-15, hitung ekstrapolasi Richardson. Simbolnya berbentuk persegi panjang. Menghitung nilai perbaikan integral menggunakan rumus Richardson. Yang ke-16, tampilkan hasil. Simbolnya berbentuk jajar genjang. Menampilkan nilai integral Simpson 3/8 dan hasil Richardson jika ada. Yang ke-17, selesai atau end, simbolnya berbentuk oval. Program berakhir dan seluruh proses perhitungan selesai. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang running program C++ kami. Itu kami menggunakan aplikasi Embarcadero yang kami gunakan untuk melakukan codingan untuk metode numerik Simpson 3/8. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah kami menggunakan include. Include itu seperti library-nya. Jadi, yang pertama itu include IOStream, itu library untuk operasi input dan output. Seperti cin dan cout, seperti kode yang biasa. Terus ada include cmath. Nah, ini untuk library matematikanya. Seperti fungsi sin, cos, logaritma, dan lain sebagainya. Terus ada include vector juga. Itu digunakan untuk struktur data vektor penyimpanan tabel nilai. Dan juga ada include IOMAN-IP digunakan untuk pengaturan format tampilan angka kayak SETU, set precision untuk tampilan angka. Terus kami juga menggunakan using namespace std agar tidak perlu menulis std titik dua kali di setiap pemanggilan fungsi standarnya. Nah, jadi adapun 5 header yang digunakan pada program ini agar bisa menggunakan berbagai format dalam bahasa C++ itu yang dilanjutkan dan mempersingkat penulisan std. Jadi kita menggunakan 5 5 kode untuk library dan untuk mempersingkat menggunakan std dilanjutkan dan mempersingkat penulisan std titik 2 kali. Kemudian di sini ada codingan untuk fungsi-fungsinya di mana kita memberikan fungsi di sini. Jadi yang pertama itu adalah fungsi fx. Ini merupakan fungsi utama. Terus ada parameter konstantanya seperti sigma, double A, dan lain-lainnya. Itu untuk parameter fungsi kita tambahkan di codingannya. Terus ada nih double x. X-nya itu sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, diganti nilai kecil untuk mencegah error log atau pembagian 0. Jadi x-nya itu diganti dengan nilai kecil. X sama dengan 0-nya tuh. Nggak boleh X sama dengan 0. Terus double sin arc, kayak row X, sep X sin bla 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 itu, membentuk argumen fungsi sinus utama. Terus kita juga ada double log term, itu menggabungkan hasil sinus dan eksponensial. Terus ada if, kita pakai logika if, pakai codingan if untuk menjaga nilai agar log tetap positif. Jadi dia harus lebih besar sama sama 0. Jadi hasilnya itu nggak minus. Terus ada double tan. Itu untuk menghitung nilai tangan dari ekspresi tertentu. Untuk menghitung nilai tangannya.
Terus eh ada if infinite tan term. Nah, jika hasil tan itu tak hingga atau nan diganti dengan nol. Terus ada double pole untuk menghitung perpangkatan dengan eksponen sinus logaritmik. Terus double bagian i param itu menghitung pembilang utama fungsi. Double sin pole menghitung sinus berpangkat positif. Terus ada double cos itu kombinasi cos dan pangkat kompleks. Dan double bagian satu yang bawah itu menghitung penyebut pertama dengan akar. Terus banyak lagi memakai if seperti itu untuk fungsi kami. Jadi ini nih kayak nilainya tuh ditentukan agar hasilnya tuh bisa approximation. Diatur sedemikian rupa agar hasilnya tidak non atau not a number. Kemudian penjelasan dari kode-kode ini itu bagian tersebut pertama itu digunakan untuk menyebut konstanta-konstanta yang sudah kita sebutkan tadi sebanyak 25 konstanta yang nantinya akan diinputkan oleh pengguna melalui program utama nilai-nilainya. Jadi kita akan menginput sendiri nilai P-nya berapa, C-nya berapa, dan konstanta-konstanta tersebut berfungsi sebagai parameter mempengaruhi bentuk kurva fungsi yang akan ditentukan. Selanjutnya, bagian ini digunakan untuk menghitung nilai fx berdasarkan rumus-rumus matematika yang melibatkan operasi. Kemudian, di sini kita eh, kita bagian ini untuk digunakan menghitung nilai fungsi fx berdasarkan rumus matematika. Nah, melibatkan operasinya apa? Seperti kita akan memasukkan nilai-nilainya. Ini ada double row, double sigma, double itu kita masukkan nilainya sampai konstanta-konstanta dan ini ada vektor, kita masukkan vektor simpan titik dan nilai fungsinya. Terus ada double dan galat, variabel Quarren galat teoritis. Kemudian untuk menghitung bias, kita perlu juga codingan yaitu kodenya itu double H menghitung untuk hitung lebar bias hanya tadi kan B min A per N. Terus untuk tabelnya kita menggunakan kode ini dan untuk inisialisasi maksimum turunan keempat kita menggunakan kode ini dan loop dari titik awal sampai akhir kita menggunakan kode ini. Kemudian untuk hitung posisi ke I kita menggunakan kode yang seperti latar belakang tadi dan kita masukkan nilai fungsi pada X di sini. Jadi rho sigmanya itu kita masukkan fungsinya. Dan if dengan I lebih besar atau sama dengan 4, itu mulai hitung turunan keempat. Jika jika cukup titik double F4 approximation. Kemudian aproksimasi untuk turunan keempatnya. Dan if F4 approx lebih besar F underscore max, itu cek apakah lebih besar dari sebelumnya. Dan F4 update nilai maksimum turunan ke 4. Kemudian di sini untuk jumlah titik ujungnya, kita menggunakan kode seperti ini. Loop titik tengah, kelipatan 3. Dan else jumlah lebih dari 3 selain itu, bobotnya 3. Kemudian ada rumus utama Simpson yang tadi kita sudah kasih tahu di latar belakang. Double integral sama dengan 3 per 8H ya. Dan jumlah fx-nya. Nah, ini adalah rumus utama Simpson. Dan untuk menghitung gala teoritis metode, kita menggunakan rumus ini. B min A per 8 dengan POW H,4 F4 max. Kemudian, kita kembalikan lagi ke hasil integral. Kembalikan lagi hasil integralnya. Nah, program tersebut digunakan untuk menyelesaikan perhitungan integral tentu dari suatu fungsi fx yang kompleks secara numerik dengan menggunakan metode 3 per 8. Nah, fungsi fx dibentuk dari berbagai konstanta seperti rho, sigma yang tadi, eh, menghasilkan fungsi yang rumit ya, jadi sulit untuk diselesaikan secara manual. Jadi melalui metode sistem 3 per 8 ini, dengan interval batas atas dan bawah A sama B,
dibagi menjadi sebuah partisi N, kemudian dihitung di titik pembagi. Dan nilai-nilai tersebut dijumlahkan dengan aturan kaidah 3/8 Simpson, sehingga diperoleh pendekatan yang integralnya. Selain menghitung nilai integral, program yang masih gak teoritis berdasarkan pendekatan turunan keempat untuk mengetahui tingkat ketelitian hasil perhitungan. Jadi yang turunan-turunan tadi yang ini itu untuk menghitung galat teoritisnya. Terus di sini ada lagi kode-kode untuk konstanta lagi untuk pro ini. Dan ini program ini tuh digunakan untuk menghitung nilai integral tentu dari suatu fungsi kompleks melibatkan kombinasi fungsi eksponensial, trigonometri, logaritma, dan rasional secara numerik menggunakan metode Simpson 38. Dan metode ini membagi interval A, B menjadi beberapa bias dan lebar yang hanya sama. Kemudian menghitung pendekatan integral pembuatan khusus sesuai kaidah untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Jadi eh, ini tuh udah masuk ke untuk menghitung integralnya, di mana kalau row double ini konstanta pembentuk fungsi bagian satu. Terus F double theta ini konstanta fungsi trigonometri dan pangkat. Jadi eh, kayak dikelompokkan seperti itu fungsi-fungsi yang ada kayak trigonometri dijadikan trigonometri. Kemudian apa rampar P itu konstanta penyebut bagian pertama. Double SI konstanta sinus dalam eksponen. M double I user double T itu merupakan konstanta eksponensial rasional. Kemudian double beta, double eta, double M konstanta logaritma dan tangen. Double C dan P double konstanta argumen akos. Dan double H min A itu untuk menghitung lebar biasnya tadi. Kemudian double jumlah dari nilai tadi itu menjumlahkan nilai fungsi di titik akhir. Jadi ini titik awal, rho sigma L omega, dan yang lainnya itu menjumlahkan nilai fungsi di titik akhir. Kemudian ada for integer I sama dengan 1, itu perulangan untuk titik-titik interval. Menghitung posisi titik ke I, ini double effect yang sama seperti tadi. Dan kita kembalikan aproksimasi integral Simpson 3/8 ujungnya. Kemudian ada integer main. Nah, ini merupakan fungsi utama dari program. Kita bisa lihat bahwa bagian kode tersebut merupakan fungsi utama main yang berperan sebagai pengendali jalannya program. Pada bagian ini, program menampilkan judul metode yang digunakan, kemudian meminta masukan batas bawah dan batas atas integral. Selanjutnya, program menerima konstanta-konstanta tadi dan semua nilai di input nantinya digunakan dalam proses integral. Jadi, sebelum yang ini, itu kan codingan untuk untuk mengasih tahu peraturan dari Simpson 38 di mana nilainya tidak boleh nol dan lain sebagainya. Dan di sini kita sudah masuk ke codingan. Nah, yang di sini itu udah masuk ke codingannya. Nah, ini ada fungsi utama integral. Terus ini kayak tampilan dari codingannya seperti itu. Jadi ini untuk mengatur chord pitch precision-nya 10 untuk mengatur output 10 angka di belakang koma. Nah, ini kan udah kita jelasin di codingan awal. Nah, ini programnya itu udah tahu berarti. Udah tahu ini gunanya untuk apa. Udah dimasukkan ke codingan. Jadi, tinggal kita input nih apa aja yang kita masukin ke codingannya. Dan langsung aja ini ada semua dan ya komputer juga udah tahu di C++-nya udah tahu ini fungsi-fungsinya untuk apa, tinggal kita masukkan. Jadi yang pertama kita ada metode numerik 38 itu sebagai judul program. Terus ini batas bawah dan batas atasnya kita input dan kita juga akan menginput konstanta. Nah, ini dibagi ada yang eksponensial, ada trigonometri pangkat ini dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tampilan dari program-program yang kita sudah buat sebelumnya tadi. Jadi, seperti inilah tampilan di program C++ hasil dari codingan kami. Jadi, tinggal masukkan nilai konstanta L dan sebagainya tadi. Kemudian,
Nah, setelah kita masukkan kode-kodenya, itu bagian kode tersebut berfungsi utama main yang berperan tadi. Nah, kita lihat tuh di sini. Ini merupakan hasil dari codingan. Jadi, yang ini tadi itu tampilannya seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan batas metode numerik Simpson 38, masukkan batas bawahnya, terus konstantanya. Kemudian, kita buat lagi nih codingannya, yaitu tentang pilih mode. Kita mau partisi atau epsilon. Nah, ini ada semua tuh menampilkan opsi, cara menghitungkan iterasinya. Terus menyimpan pilihan pengguna. Kodenya seperti ini. Deklarasi, jumlah partisi dan toleransi galat, if mode jika memilih berdasarkan partisi. Jadi ini untuk memilih bagian satu, kita memilih partisi. Dan masukkan banyak partisi, input jumlah partisinya. Dan if itu dia harus kelipatan 3. Kalau dia kurang atau nggak kelipatan 3, dia bakal error. Jadi untuk validasi N sama dengan kelipatan 3. Else jika memilih berdasarkan epsilon. Jadi kalau nggak memilih pilihan satu, kita pilih epsilon. Kemudian ada input toleransi galat. Nah, kalau kita memilih epsilon dengan kode ini, kita bakalan count kurang dari masukan nilai epsilon itu dengan kode yang seperti ini. Itu untuk input nilai toleransi galatnya seperti 0,01 dan lain sebagainya. 0,1 juga boleh. Tergantung tergantung mood masing-masing. Jadi, dan ini N3, inisiasi awal untuk iterasi yang bertahap. Jadi kan karena kita tadi kelipatan 3, jadi pastinya N yang pertama yang bisa kita pakai adalah 3, dan seterusnya. Bagian kode tersebut digunakan untuk menentukan kriteria penghitungan integral numerik. Program memberikan dua pilihan, ya tadi, partisi dan epsilon. Terus kalau epsilon itu nilai toleransi galat, nah jika Oke, yang tadi. Nah, jika epsilon, program akan melakukan iterasi dengan penambahan partisi secara bertahap hingga galat lebih kecil dari nilai. Jadi kalau misalnya kita 0,01, dia itu harus harus masukkan ke 0,01 galatnya itu. Berarti dia bakalan melakukan n partisi yang pasti lebih kecil dari nilai toleransi yang ditentukan. Nah, ini adalah tampilan dari program tadi. Ini pilih iterasi, berhenti, terus tampilannya ini. Nah, ini kalau kita memilih pilihan satu, yaitu partisi, kita masukkan partisinya sebanyak 6. Terus, nah ini kalau kita masukkan sebanyak 6. Kemudian, nah ini kalau kita memilih mode 2. Mode 2 tadi epsilon, berarti ini merupakan kodenya vektor double galat 0,1 untuk menyimpan titik fungsi galat hasil integral. Terus if mode 2, ini mode epsilon. Terus menghitung jumlah iterasinya, menyimpan selisih 2 approximation, do perulangan sampai galat memenuhi syarat, iterasi plus plus menambah nomor iterasi. Kemudian ini merupakan konstanta tadi. Terus di sini ada untuk Simpson 3/8-nya. Ini juga untuk double. Oh ya, ini untuk N aja. Ini untuk N. Ini untuk 2N. Kemudian kita bakalan hitung selisih kedua hasilnya. Terus menampilkan iterasi ini. Dan menampilkan jumlah partisinya berapa. Menampilkan besar selisihnya. Nah, setelah di kode selisih ini, itu if selisih epsilon mengecek apakah belum memenuhi toleransi. Nah, dia ini mengecek. Di kode ini dia ngecek dulu toleransi yang tadi berapa. Kalau belum, dia bakal ngelanjut iterasi tadi. Kalau jika sudah, epsilon berhenti dan akan kalau sudah ya berhenti epsilonnya.
Dia nggak ngelanjutin partisi. Jadi if selisih jika belum konvergen menggandakan partisinya kalau belum konvergen. Kalau while selisihnya besar dari epsilon, berhenti saat selisih kurang dari sama dengan epsilon. Jadi dia bakal berhenti kalau partisi selisihnya itu kurang dari sama dengan epsilon. Nah, bagian kode tersebut digunakan ketika pengguna memiliki kriteria penghentian berdasarkan toleransi galat epsilon. Jadi untuk epsilon aja. Program akan melakukan perhitungan menggunakan Simpson 38 dengan jumlah partisi awal n, kemudian membandingkannya dengan hasil perhitungan menggunakan 2n partisi. Selisih kedua hasil tersebut dihitung sebagai indikator konvergensi, dan jika selisih masih lebih besar dari nilai epsilon, maka jumlah partisi akan digandakan. Jadi dia sampai ketemu epsilon yang benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan, baru dia berhenti mengenai melakukan partisinya. Kemudian jika selisih iterasi akan berhenti kalau dia sudah lebih kecil atau sama dengan epsilon yang kita inginkan. Jadi diperoleh dengan hasil integral dengan tingkat kekecilian yang kita inginkan. Tampilan jika metode kedua itu gambar 5 dan hingga 6 di bawah ini. Jadi misalnya kita menggunakan epsilon 0,01, ya berarti hasil dari galat integral yang sudah kita hitung itu pasti 0,01. Nah ini jika memilih pilihan 2 dengan nilai epsilon 0,01. Nah ini dia sampai berhenti tuh 0,01. Ini dia berhenti 6. Nah terus ini jika memilih metode epsilon, program akan menambah jumlah partisi secara otomatis sampai galat teoritis epsilon yang dimasukkan. Pada contoh gambar ini dengan epsilon 10 sampai 3, iterasi berhenti pada N6 karena dia sudah memenuhi epsilon yang kita inginkan, yaitu galatnya 0,001, bahkan lebih kecil. Jadi lebar piasnya itu 0,166 didapat dari rumus B min A per N tadi, serta hasil integral yang sebesar 7992. Kemudian, nah, selain partisi dan epsilon, kita juga menggunakan ekstrapolasi Richardson ya. Nah, penggunaan Richardson untuk apa? Untuk meminimalisir galat. Jadi kalau galatnya tadi itu sudah 0,01, kalau sudah di Richardson itu galatnya itu bisa 0,00001, bisa lebih kecil dengan menggunakan metode Richardson. Galat atau error yang kita dapat itu lebih kecil. Nah, ini codingan untuk ekstrapolasi Richardson. Count N apakah ingin lanjut ekstrapolasi Y per N, itu yes atau no, menanyakan menggunakan metode Richardson. Kalau kita pilih nih, menyimpan pilihan pengguna. Jika memilih ya, dia bakalan keluar lagi. Ini seperti tadi. Nah, garis antar baris seperti ini kodenya. Ini untuk menyimpan tabel titik untuk 2N, mengisi tabel X. Judul tabel 2N, garis tabel, ini untuk garis tabel, ini bentuk tabelnya. Seperti ini kodenya. Kemudian, dia menggunakan rumus ekstrapolasi Richardson. Kita tambahin rumusnya. Double Richardson 16 kali I H2 min IH per 15. Jadi ini rumus Richardson. Dan I Richardson min IH2. Terus menampilkan hasil 2N, menampilkan hasil Richardson, dan menampilkan galat Richardson. Ini merupakan codingan kita untuk penampilan di C++-nya. Tampilannya seperti ini. Tampilan codingan kita. Dan apakah ingin menghitung kembali? Nah, ini hasil akhirnya itu. Apakah ingin menghitung kembali? Kembali ke awal. Ada pilihan lagi, yes atau no. Instruksi untuk menyalakan ulang program. Artinya, kalau kita mau ulang program lagi, tinggal pencet yes atau no. Sudah? Nah, sudah dari kita
Kan tadi udah epsilon dan partisi. Dan yang terakhir kita pakai ekstrapolasi Richardson dengan rumus 16 dikali I underscore H2 min I underscore H per 15. Nah, bagian kode tersebut digunakan untuk memberikan opsi kepada pengguna untuk melakukan peningkatan akurasi hasil menggunakan metode ekstrapolasi Richardson. Jika pengguna memilih untuk melanjutkan, program akan menghitung kembali nilai integral dengan jumlah partisi 2n, kemudian menampilkan tabel titik-titik X dan nilai fungsi fxr untuk partisi tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan ekstrapolasi Richardson, kombinasi hasil dari N dan 2N partisi. Jadi yang N tadi misalnya 6, berarti 2N partisi itu 12 jadinya. Dan program akan mengestimasi galat dari hasil Richardson. Jadi ketelitiannya tadi meningkat, misalnya dari 0,01 ke 0,0001. Setelah itu pengguna diberikan pilihan perhitungan ulang atau tidak. Nah, seperti yang dilihat pada gambar ini. Nah, ini tadi kan kita pilih partisi 6 nih. Kalau di Richardson, jadinya dia 2N. Jadi dia, kalau tadi itu sampai 6 yang 0,757 efeknya. Kalau dia 12, dia sampai 2, sampai 1,329. Nah, diperoleh Simpson 38 2N itu 79083. Dan hasil ekstrapolasi Richardson diperoleh hasilnya 0,7990. Dan kita lihat nih galat Richardson yang lebih kecil daripada galat teoritis tadi yaitu 0,008, di mana kalau galat galat yang tadi tuh 0,001. Nah, sekarang itu 0,00001. Jadi lebih kecil galat dan lebih akurat hasilnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari codingan kami di C++ Embarcadero tentang integrasi numerik. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mana ini? Angka campuran angka besar. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan menggunakan metode Simpson 38 menggunakan aplikasi C++, web integral, kalkulator, dan manual. Jadi untuk angka kecil itu kita masukkan nilainya di sini dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Kita masukkan karena ini angka kecil jadi pakai angka 0,0. Nah, di sini kami menggunakan apalagi di sin atau tan itu jangan sampai angka yang besar. Kalau bisa sampai 1, berapa, jangan sampai puluhan. Karena tan sin itu merupakan trigonometri yang kalau dia angka besar dia jadinya akan sulit. Oke, jadi dan bisa tidak approximation hasil dari kita itu. Tidak akan ada pendekatannya. Kemudian kita masukkan ini nilai-nilai angka kecilnya. Itu kami menemukan setelah kami uji coba itu menemukan angka-angka yang pas untuk menghitung dengan angka kecil. Jadi masukkan learn sin. Jadi px dan rho x tadi itu dimasukkan nilainya 0,02x cos 0,07x plus ln x pangkat 0,3 plus eksponen 0,05x tan 0,08x pangkat 0,4 dikurang 0,03x dikali x sin ln 0,6x per akar dari sin 1,05x min 0,8 plus cos 1,1 pi pangkat px ditambah dengan x sin 0,05x plus 0,05. Nah, di sini kami tidak memasukkan di px karena pi itu sudah
pasti nilainya 3,14. Nah, terus em, ditambah dengan X artan eksponen min 0,3 dikali 0,3 kali 0,4 dikali 0,4 per X plus X pangkat akar 1 X per ln X 0,4 ditambah eksponen tan 0,07 X min 0,05 cos X pangkat 0,8 ditambah 0,4 per 2,5 dx. Nah, di perhitungan C++, ini kita menggunakan harus N-nya itu kan kelipatan 3. Di sini kami menggunakan N kelipatan 6 untuk integral dari Simpson 1/8. Nah, di sini kami menggunakan dengan N6 itu hasilnya itu 0,7992148,541 dengan galat teoritis dari Simpson 3/8 itu 0,0016566711. Nah, kemudian di sini ada pilihan tuh dari codingnya. Apakah ingin ekstrapolasi Richardson? Jadi ekstrapolasi Richardson itu untuk meminimalisir galat. Jadi hasilnya tuh bakal lebih lebih teliti daripada kita hanya menggunakan galat N saja, galat yang biasa, itu integral metode Simpson 3/8. Nah, di sini rumus dari tabel titik-titik ini ialah 2N sama dengan 12 dikurang dari Richardson-nya tadi. Nah, didapatlah dari hasil perhitungan Richardson itu didapat hasilnya 0,7990 dengan 12. Tadi kan 12 nih dikurang dengan Richardson-nya. 0,7998839,411. Nah, hasil dari ekstrapolasi Richardson ini 2N. Kalau yang tadi yang di atas kita pakai N saja. Yang ini 2N. Nah, untuk hasil ekstrapolasi Richardson berarti 2N tadi dikurang jadi 12 ini pindah ke sini. Jadi begitu rumusnya 2N sama dengan 12 min Richardson ini. Nah, diperoleh 0,000087275 yang artinya dia lebih kecil galatnya daripada galat Simpson N tadi, Simpson 3/8. Nah, dari hasil perhitungan dengan metode ekstrapolasi Richardson, didapat hasil integralnya 0,799752136 dengan 0,08. Dia hasilnya lebih kecil. Kemudian kalau kita memilih epsilon 0,001, setelah diproses, jadinya kita masukkan nih nilai-nilai yang sudah ada di fungsinya tadi. Itu kita di sini, kalau tadi kan pilihannya itu kita partisi. Nah, sekarang kita memilih epsilon. Oh ya, di sini tadi itu kita memilih partisi. Nah, di sini kita memilih partisi. Kalau di sini kita menggunakan epsilon. Nah, di epsilon ini bedanya kita bisa menentukan nih estimasi galat yang mau kita kita ambil gitu. Nah, di sini kami epsilon masukkan epsilonnya. Kalau yang tadi itu partisi, partisinya itu n. N-nya sebanyak apa? 6 kan tadi. Nah, kalau epsilon itu eh, estimasi galat yang akan kita capai. Yalah kita mau estimasi galatnya itu 0,01 deh. Nah, programnya akan menghitung sendiri nih dari hasilnya itu jadinya 0,7992148,541. Kemudian kalau Richardson hasilnya menjadi, nah ini estimasinya kan 0,01. Kemudian hasilnya menjadi 0,7908389,275. Hasilnya sama saja, hampir sama saja dengan si partisi tadi kalau menggunakan epsilon dengan epsilon 0,001.
Nah, didapat dari hasil Richardson ini 0,7990 dan estimasi galatnya 0,0872. Nah, sekarang kita akan menggunakan integral kalkulator. Integral kalkulatornya, nah ini kita masukkan nilai integralnya, kemudian masukkan nilai integral yang tadi di kalkulator menggunakan menggunakan latex. Tuh masukin di latex ini dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Kemudian dari kalkulator didapat hasil approximation-nya 0,799073, di mana ini mendekati sekali hasilnya dengan angka di Richardson setelah ekstrapolasi Richardson. Karena kalau yang N tadi yang 38 itu 7992, kalau Richardson itu 7990 keluar. Nah, kalau ini dari perhitungan. Nah, dari perhitungan ini mendekati hasil 3/8 Richardson yang N, Simpson 3/8 N. Karena dia hasilnya 0,792, di mana kita memilih partisinya kan 6 nih. 6 dengan batas-batas dengan NPS partisinya itu kita kan pakai N-nya 6. Berarti eh, didapat N lalu kita menghitung H-nya. Selangnya itu, lebar selangnya itu H sama dengan B min A. Berarti kan selang itu tadi batas atas 2, batas bawah 1. 2 min 1/6. Jadi 0,1667. Terus kita hitung, berarti kita pakai N-nya 6 kan. Nah, setelah kita hitung, kita temu nih fungsinya menggunakan rumus Simpson 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arifah Nuralia dengan ujung NIM 015 dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan angka campuran, angka besar, dan kesimpulan. Baik, yang pertama itu angka campuran. Hasil perhitungan program C++ dan web integral kalkulator menggunakan angka campuran dengan nilai integral sebagai berikut. Hasil perhitungan aplikasi C++-nya, kami di sini memilih partisi dengan N sama dengan 9. Setelah proses didapat hasil integrasi dari fungsi yang ada menggunakan parameter angka kecil dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari hasil perhitungan partisi metode Simpson 3/8 dengan titik pada sumbu XR bertambah sebesar H sama dengan 0,11111111 setiap barisnya. Hasil integral dari fungsi adalah 38,1909396838. Ini dihitung dengan menggunakan rumus Simpson 3/8. Galat metode Simpson 3/8 itu 0,0055219874. Ini adalah estimasi selisih antara hasil numerik dengan nilai eksak sebenarnya. Nilai yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa perhitungan sangat akurat. Lalu, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, kita bisa melihat hasil perhitungan dengan ekstrapolasi Richardson yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Dari hasil perhitungan dengan metode ekstrapolasi Richardson didapat hasil integralnya adalah 38,1864026120. Estimasi galat Richardson 0,0002835670. Ini adalah estimasi selisih antara hasil dengan hasil sebenarnya. Kemudian memilih pilihan 2 yaitu epsilon dengan epsilon 0,001. Setelah diproses, didapatkan hasil integrasi dari fungsi yang ada menggunakan parameter angka campuran. Dapat dilihat pada gambar 18 dan 19 di bawah ini.
Dari hasil perhitungan partisi metode Simpson 3/8 dengan titik pada sumbu XR bertambah sebesar H sama dengan 0,16666666667 setiap barisnya. Hasil integral dari fungsi adalah 38,18652786997. Ini dihitung dengan menggunakan rumus Simpson 3/8. Galat metode Simpson 3/8 0,00016566711. Ini adalah estimasi selisih antara hasil numerik dengan nilai eksak sebenarnya. Lalu, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, kita bisa melihat hasil perhitungan dengan ekstrapolasi Richardson yang dapat kita lihat pada gambar 20 berikut. Dari hasil perhitungan dengan metode ekstrapolasi Richardson, didapat hasil integralnya adalah 38,186520181. Estimasi galat Richardson 0,0000004,805. Ini adalah estimasi selisih antara hasil numeriknya dengan hasil sebenarnya. Kemudian hasil dari perhitungan web integral kalkulator. Kita akan memasukkan fungsi integral numerik dalam web integral kalkulator. Kemudian kita memasukkan batas bawah dan batas atasnya seperti pada gambar 21 dan hasil integral pada gambar 22 berikut. Kemudian yang ketiga itu ada hasil perhitungan program C++ dan web integral kalkulator menggunakan angka besar dengan integral sebagai berikut. Hasil perhitungan aplikasi C++ dengan memilih pilihan satu yaitu partisi dengan N sama dengan 90. Setelah diproses, didapatkan hasil integral dari fungsi yang ada menggunakan parameter angka besar dapat dilihat pada gambar 23 di bawah ini. Dari hasil perhitungan partisi metode Simpson 3/8 dengan titik pada sumbu XR bertambah sebesar H sama dengan 0,111111111 setiap barisnya. Hasil integral dari fungsi adalah 1,40084555335. Ini dihitung menggunakan rumus Simpson 3/8. Galat metode Simpson 3/8 0,0170246524. Ini adalah estimasi selisih antara hasil numerik dengan nilai eksak sebenarnya. Nilai yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa perhitungan sangat akurat. Lalu untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, kita bisa melihat hasil perhitungan dengan ekstrapolasi Richardson yang dapat kita lihat pada gambar 24 berikut. Dari hasil perhitungan dengan metode ekstrapolasi Richardson, didapat hasil integralnya adalah 1,3999149,128. Estimasi galat Richardson 0,0000581638. Ini adalah estimasi selisih antara hasil numerik dengan hasil sebenarnya. Kemudian memilih pilihan 2 yaitu epsilon dengan epsilon 0,001. Setelah diproses, didapatkan hasil integrasi dari fungsi yang ada menggunakan parameter angka campuran dapat dilihat pada gambar 25 dan 26 di bawah ini. Dari hasil perhitungan partisi metode Simpson 3/8 dengan titik pada sumbu XR bertambah sebesar H sama dengan 0,0104166667 setiap barisnya. Hasil integral dari fungsi adalah 1,40063845556. Ini dihitung dengan menggunakan rumus Simpson 3/8.
Galat error metode Simpson 3/8 itu 0,0139526151. Ini adalah estimasi selisih antara hasil numerik dengan nilai eksak sebenarnya. Lalu, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, kita bisa melihat hasil perhitungan dengan ekstrapolasi Richardson yang dapat kita lihat pada gambar 27 berikut. Dari hasil perhitungan dengan metode ekstrapolasi Richardson, didapat hasil integralnya adalah 1,399919787. Estimasi Galat Richardsonnya itu 0,0000452798. Ini adalah estimasi selisih antara hasil numerik dengan hasil sebenarnya. Kemudian pada hasil perhitungan dari web integral kalkulator, kita akan memasukkan fungsi integral numeriknya dalam web integral kalkulator. Kemudian kita memasukkan batas bawah dan batas atasnya seperti pada gambar 28 dan hasil integral pada gambar 29 berikut. Kemudian analisis perhitungan manual hasil program C++ dan pada aplikasi web perhitungan integral. Perbandingan dari seluruh hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut, dimulai dari tabel 1, 2, dan 3. Pada tabel 1, itu merupakan perhitungan fungsi menggunakan konstanta angka kecil, yang dimana perhitungan angka kecil ini dengan nilai manualnya 0,7904004009165. Kemudian pada program itu, pada Richardson, pada saat tidak menggunakan Richardson, partisinya 0,79921485541, pada epsilonnya 0,79921485541. Kemudian saat menggunakan Richardson, pada partisinya 0,79007522136. Kemudian pada epsilon 0,79907522136. Pada aplikasinya, pada aplikasi web perhitungan integral tadi, pada kalkulator integral itu didapatkan 0,799073341367572. Kemudian pada tabel kedua yaitu perhitungan fungsi menggunakan konstanta angka campuran. Pada angka campuran ini, hasil pada program saat tidak menggunakan Richardson pada partisinya itu 38,190939688. Pada epsilonnya 38,18652786697. Saat menggunakan Richardson, partisinya itu 38,184026120. Pada epsilonnya 38,18652011811. Kemudian pada kalkulator integralnya itu 38,1851900900899. Kemudian pada tabel ketiga, perhitungan fungsi menggunakan konstanta angka campuran. Pada programnya itu, maksud saya menggunakan konstanta angka besar. Pada program itu saat tidak menggunakan Richardson, pada partisinya 1,40084553337. Pada epsilonnya itu 1,40063845556. Saat menggunakan Richardson, pada partisinya itu 1,39991491228. Pada epsilonnya 1,399919789. Kemudian pada kalkulator integralnya 1,399911943072825.
Berdasarkan perhitungan, terdapat sedikit perbedaan dari hasil perhitungan program dengan manual dan aplikasi. Hanya berbeda 2-4 angka di belakang koma saja. Hal ini menunjukkan bahwa metode perhitungan berbasis partisi dan epsilon pada komputer cukup akurat untuk menyelesaikan fungsi integrasi, baik dengan angka kecil, angka besar, maupun angka campuran. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 19. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Baik, semuanya itulah penjelasan kami dari kelompok 19 tentang laporan tugas metode numerik. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.